Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurdayati, DKP Angkatan 9 asal Sekolah SMK MMT 1 Penarawa Cepati Kabupaten Tulang Bawang akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak baik lahir dan batin. Pendidikan itu sendiri adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal baik berupa tugas dan ulangan harian. Jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah selesai. Selain itu juga saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran itu berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sehingga sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham ataupun tidak, karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan banyak pada setiap semesternya. Saya hanya menyuruh siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa mengeluh dan gagal jika banyak murid yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek kognitif saja, tapi juga dalam afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru itu harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, yang saya harus lakukan adalah mempelajari karakteristik anak, karena setiap anak dilahirkan secara unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid. Berikutnya, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan dan berpusat pada anak atau disebut dengan student center. Selain itu juga saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.